Shalom Ibu, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai ajaran sesat Mormon. Nah, ajaran sesat Mormon itu sendiri didirikan pada abad ke-19 oleh Joseph Smith. Nah, ajaran sesat Mormon itu sendiri ada ataupun berkembang dari tahun 1805 hingga 1844 di Amerika Serikat. Nah, pada saat sudah ditemukan oleh Joseph Smith ini, ajaran Mormon ini itu dikembangkan oleh Brigham Young dan dikembangkan dengan anggota-anggota ajaran sesat Mormon lainnya yang bermigrasi ke Salt Lake pada tahun 1847. Nah, dengan kata lain, pada saat Joseph Smith ini meninggal, ajaran Mormon ini diteruskan oleh Brigham Young dan pengikut-pengikutnya yang sudah bermigrasi ke Salt Lake City pada tahun 1847. Nah, anggota gereja ataupun anggota pengikut dari ajaran sesat Mormon ini itu sudah mencapai 13,5 juta orang. Nah, pengikut dari ajaran sesat Mormon ini bukan hanya di lingkup Amerika saja, tetapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, hingga pada saat 2008 itu ajaran sesat Mormon ini itu sudah berkembang sangat jauh sehingga mencapai 13,5 juta orang yang bukan hanya di Amerika melainkan ke seluruh dunia. Nah, nama gereja yang didirikan oleh pengikut para Mormon ini itu sendiri itu merupakan gereja orang-orang kudus pada akhir zaman atau biasa disebut gereja Yesus Kristus. Nah, pastinya setiap gereja itu memiliki keyakinan atau ciri khas dari gereja itu masing-masing. Nah, begitu juga dengan gereja dari ajaran sesat Mormon itu sendiri. Nah, di sini saya ada akan menjelaskan 5 mengenai keyakinan dari gereja Mormon itu sendiri. Nah, yang pertama, gereja mereka adalah restorasi gereja yang sebenarnya yang didirikan Yesus Kristus. Nah, dengan kata lain, mereka itu sendiri menyatakan bahwa gereja yang mereka dirikan ini atau yang mereka teruskan ini merupakan gereja yang betul-betul yang pada saat zaman Perjanjian Baru yang Yesus Kristus dirikan. Dengan kata lain itu kayak Yesus Kristus itu mendirikan gereja yang saat ini mereka percayai, gereja yang saat ini mereka dirikan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, itu Tuhan itu memiliki bentuk daging atau manusia, menikah dan dapat memiliki anak. Nah, dengan kata lain, Yesus Kristus itu bisa menikah dan memiliki anak. Dengan kata lain, gereja ini atau mereka sendiri mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki bentuk Allah. Maksudnya itu mereka itu mempercayai kalau pada saat Yesus menjadi manusia, rupa manusia, Yesus Kristus itu bisa memiliki anak dan menikah gitu. Sedangkan di dalam Alkitab Yesus itu tidak menikah. Dan saya akan menjelaskannya secara lanjut di penjelasan nanti. Lalu yang ketiga, manusia dapat menjadi Tuhan lainnya setelah kematian. Nah, dengan kata lain, gereja ini meyakini adanya reinkarnasi. Nah, karena di sini menyatakan kalau manusia itu bisa menjadi Tuhan setelah kematian. Sedangkan setelah kematian itu kita akan mengalami yang namanya penghakiman oleh Yesus Kristus pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan di penghakiman tersebut, apakah kita masuk ke surga hidup bersama Allah atau dibuang dan di dalam neraka. Lalu yang keempat, mereka mempercayai untuk melarang aborsi, homoseksualitas, hubungan seksual di luar pernikahan, pornografi, judi, tembakau, konsumsi alkohol, kopi, dan penggunaan obat-obatan. Mungkin secara sekilas kita membaca atau mendengar dari keyakinan ini, itu kayak benar juga, kayak mereka melarang aborsi, homoseksualitas, hubungan seksual di pernikahan, itu kayak itu masih masuk di akal dan itu masih termasuk di dalam ajaran Alkitab yang dimana kita harus menjaga tubuh kita, dimana tubuh kita adalah bait Allah. Tetapi di sini mereka itu melarang mengonsumsi kopi. Nah, sedangkan kopi di sini itu
bukan yang kayak merusak tubuh kita, walaupun memang akan merusak tubuh kita, tetapi jika kita konsumsi secara terus-menerus dan kayak tidak beraturan. Nah, lalu yang terakhir ada mendukung poligami. Nah, seperti yang kita tahu juga itu poligami itu kayak memiliki banyak istri, sedangkan kita itu, apalagi di dalam Katolik itu, kita itu tidak boleh cerai, karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan itu kita tidak bisa kayak pesahkan oleh manusia kayak gitu. Nah, lalu saya akan menjelaskan ajaran sesat Mormon menurut Alkitab. Jadi saya akan menjelaskan pandangan ataupun pandangan Alkitab mengenai ajaran-ajaran sesat dari Mormon itu sendiri. Nah, tentang Allah Bapa yang di dalam Yohanes 4 ayat 24, di mana ajaran Mormon di dalam Alkitab itu meyakinkan bahwa Allah adalah manusia super. Allah memiliki badan jasmani yang dapat dilihat kasat mata dan dapat diraba, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah dapat mencapai status sebagai makhluk hidup tertinggi di dalam semesta berkat usahanya untuk hidup benar secara terus-menerus. Nah, dari sini itu kita sudah melihat ada yang salah. Di sini mereka menyatakan kalau Allah itu adalah manusia super, sedangkan Allah itu sendiri merupakan pencipta dari kita, bukan manusia. Memang Tuhan itu akan turun menjadi manusia dan menembus kita, tetapi Allah itu bukan manusia super. Jadi di sini mereka menyatakan Allah itu memang dari awal adalah manusia yang memiliki kekuatan atau manusia super, kekuatan yang luar biasa, dan dapat hidup benar secara terus-menerus. Lalu tentang Yesus Kristus yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Lucifer yang dilahirkan dari hubungan Allah dengan Maria. Yesus juga dikatakan menikah dengan Marta dan Maria serta memiliki keturunan sebelum disalib. Mormon mempercayai bahwa Yesus adalah Allah karena setiap manusia dapat menjadi Allah. Nah, dari pernyataan ini itu sudah sangat salah besar, yang dimana Yesus Kristus adalah Lucifer yang dilahirkan dari hubungan Allah dengan Maria. Sedangkan yang sudah kita tahu atau di dalam Alkitab itu sendiri menyatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus ini lahir dari perawan Maria. Jadi Maria ini sama sekali belum berhubungan seksual, sehingga yang dinyatakan yang di sini menyatakan kalau Allah berhubungan dengan Maria itu kayak sudah dalam tanda kutip sangat kurang ajar kayak gitu. Nah, lalu di sini juga Yesus dikatakan menikah dengan Marta dan Maria dan memiliki keturunan sebelum disalib. Sedangkan pada hari di mana Yesus akan diadili dan akan disalib itu tidak ada di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa kalau Yesus itu menikah, dan Yesus itu beda derajatnya dengan manusia, yang dimana manusia itu berdosa sedangkan Yesus itu suci, yang dimana suci dan atau kudus itu dengan yang kotor itu tidak bisa digabungkan. Jadi kalau mengatakan kalau berhubungan itu kan sudah kayak melakukan hal yang fatal gitu kan. Jadi itu merupakan yang salah, ajarannya salah. Lalu ada juga ajaran mengenai Roh Kudus yang di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan Kejadian 2 ayat 7, yang dimana percaya bahwa Roh Kudus adalah benda yang kekal keberadaannya, namun tidak dapat hadir di lebih dari satu tempat. Roh Kudus dapat dikaruniakan kepada seseorang melalui upacara keagamaan yang dipimpin oleh pendeta Mormon. Nah, seperti yang kita tahu kalau Roh Kudus ini merupakan salah satu dari kepribadian Allah, yang dimana konsep Allah Tritunggal yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus ini diutus atau Allah yang diturunkan ke bumi untuk membimbing kita para manusia berdosa agar kita dapat tetap di jalan yang benar. Jadi setiap kali kita kayak melakukan kesalahan atau berbuat dosa, lalu yang mengingatkan kita adalah Roh Kudus itu sendiri, karena Yesus sudah naik ke surga sehingga ada yang membimbing kita ke jalan yang benar. Lalu konsep tentang Allah Tritunggal.
yang dimana dari Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, dan Kejadian 11 ayat 7, yang dimana mereka menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai anak pertama Bapa, dan Roh Kudus sebagai roh penolong umat manusia di bumi. Ajaran Mormon mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 keberadaan terpisah atau the three separated beings. Sangat berkebalikan dengan apa yang dicatat oleh Alkitab oleh Allah Tritunggal mengenai Allah Tritunggal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana Allah itu merupakan satu dan yang memiliki 3 kepribadian, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra. Sedangkan yang di ajaran Mormon ini mereka mengatakan kalau Yesus itu adalah anak pertama, sedangkan Allah itu merupakan Bapa, dan Roh Kudus itu sebagai roh penolong. Memang di sini Roh Kudus itu sebagai roh penolong bagi umat manusia, tetapi yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak pertama itu merupakan salah besar, karena Allah dan Bapa dengan Roh Kudus yang mereka katakan merupakan pribadi yang terpisah, mereka salah, karena Allah itu merupakan satu tetapi memiliki 3 kepribadian sebagaimana yang sudah kita belajar. Nah, lalu saya akan memberitahu mengenai kitab suci dari Mormon itu sendiri. Jadi Mormon itu memiliki kitab sucinya tersendiri. Mereka itu ada 3 kitab suci, yang dimana ada kitab Mormon atau The Book of Mormon. Yang kedua ada Doktrin dan Perjanjian atau Doctrine and Covenant. Lalu yang terakhir Mutiara yang Bernilai atau Pearl of Great Peace. Sedangkan kita yang seperti yang kita ketahui itu kita memiliki satu kitab, yaitu Alkitab, yang dimana ada Injil, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kayak gitu. Nah, lalu kitab Mormon ini atau The Book of Mormon itu diakui sebagai kitab yang paling benar menurut umat Mormon karena diilhami langsung oleh Allah dan sudah diterjemahkan oleh Joseph Smith melalui kuasa Allah pada tahun 1830. Nah, seperti yang kita tahu kalau Alkitab yang saat ini, yang betul-betul Alkitab yang sudah saat ini kita pegang atau yang kita baca setiap hari, itu sudah jauh ada atau jauh sudah diterjemahkan, ya sudah ada itu jauh sebelum mereka hidup, bahkan sebelum kita tahu kapan, yang pasti beratus-ratus ribu atau ribuan tahun yang lalu. Nah, sedangkan mereka di sini menyatakan kalau kitab yang mereka percaya, ya kitab yang mereka terjemahkan itu merupakan kitab yang paling benar karena sudah diilhami langsung oleh Allah. Sedangkan ajaran yang mereka sendiri itu merupakan ajaran yang menyesatkan, berbeda jauh dengan ajaran Alkitab yang betul-betul sudah terbukti dan terjamin dia punya isi dan pengajarannya. Lalu untuk kitab Doktrin dan Perjanjian itu berisi 136 pernyataan tentang doktrin Mormonisme yang berisi kumpulan wahyu modern yang berkaitan dengan gereja Yesus Kristus yang telah dipulihkan seperti sakramen baptis dan juga pernikahan. Dan yang terakhir Mutiara yang Berharga berisi tentang rangkaian pernyataan iman Joseph Smith yang terdiri dari 13 pokok utama kepercayaan umat Mormon. Buku ini juga berisi klarifikasi dari pengajaran Alkitab yang hilang serta tambahan tentang penciptaan bumi. Nah, dengan kata lain, kitab yang dipercayai oleh umat Mormon ini itu merupakan ciptaan dari Joseph Smith itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kitab ini ditulis oleh Joseph Smith dengan pemikiran dia sendiri. Sedangkan Alkitab yang betul-betul kita pegang saat ini itu merupakan sesuai dengan runtutan waktu, yang dimana orang penulis yang dengan penulis yang berbeda-beda seperti Daud, Yohanes, dan yang lain-lain yang diilhami oleh Roh Kudus dalam menulis Alkitab, sehingga dapat menyebarkan berita kebenaran Injil dan dapat kita bisa pegang saat ini, sehingga kita tahu bagaimana runtutan dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Nah, sekian saja penjelasan dari saya tentang ajaran Mormon. Sekian dari saya, terima kasih.